Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Yang kami hormati pemateri atau narasumber yaitu Ustadz Muhammad Asfarin Fajri SE. Terima kasih kami sampaikan atas keluangan waktunya, atas waktu yang telah diberikan oleh beliau. Mudah-mudahan dengan langkah beliau di warga BSD Allah memberikan keberkahan untuk keluarganya. Yang kami hormati sesepuh BSD yaitu yang terhormat Ustadz Haji Safawi, yang kami hormati Ketua DKM Bapak Haji Wawan Sujawandi, serta hadirin sekalian Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini Allah memberikan kita semua anugerah dan hidayah, dan insya Allah pada malam hari ini kita mensyukurinya yaitu dengan bisa hadir di majelis taklim. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya di tempat ini suatu saat ketika kita kembali ke Allah Subhanahu wa taala ditempatkan di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izinkan kami dari pengurus DKM sebelum nanti menginjak acara puncak yakni pemaparan dari tema yang kami angkat pada malam hari ini yaitu pahlawan dalam pandangan Islam. Namun sebelum itu ada beberapa info yang nanti diketahui oleh para jamaah sekalian. Nanti lebih lengkapnya akan disampaikan oleh pengurus DKM. Susunan acara, kita sama-sama buka pengajian pada malam hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya nanti ada sambutan dari Ketua DKM dari Bapak Haji Wawan Sujawandi, dan dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Safawi, dan pemaparan materi kurang lebih durasinya 1 jam. Nanti insya Allah Ustadz Muhammad Asfarin Fajri yang akan memaparkan materi pada malam hari ini dengan mengambil tema pahlawan dalam pandangan Islam. Dan yang terakhir nanti ada doa yang akan ditutup oleh Ustadz Haji Safawi. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati, yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tiba saatnya untuk mendengarkan pembacaan kitab suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh yang terhormat Ustadz Haji Safawi. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة حتى وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين.
وقيل الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi lantunan ayat suci Al-Quran yang tengah dibacakan oleh Ustaz Haji Sapawi. Baik yang membacakan maupun yang mendengarkan, mudah-mudahan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keberkahan di dalamnya. Baik, sebelum jam pematangan materi, alangkah lebih baiknya kita sama-sama simak dulu. Barangkali ada beberapa info yang perlu disampaikan dan perlu diketahui oleh jamaah Masjid Al-Mijan terkait beberapa agenda mungkin yang dari DKM nanti akan disampaikan kepadanya. Bapak Haji Wawan Sujawadi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang saya hormati pengurus DKM Al-Mizan, yang saya hormati bapak-bapak jamaah Masjid Al-Mizan, yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Ustadz Asparin Madri SE, yang insya Allah akan memberikan materi pada kajian bulanan malam hari ini. Yang saya hormati sesepuh Komplek Bumi Serang Damai, Bapak Haji Sofawi, Bapak Haji Mustaqim, Bapak Haji Maman. Juga yang saya hormati Ketua RW dan jajarannya, Ketua RT baik dari RT 01 sampai RT 05 dan jajarannya. Puji dan syukur marilah kita panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa sama-sama berkumpul di Masjid Al-Mizan ini, tidak lain untuk mengikuti kajian bulanan. Sebetulnya dengan cuaca malam ini yang sedikit turun hujan, sepertinya keinginan kita mungkin istirahat di rumah ya Ustaz ya. Jadi istirahat di rumah kayaknya lebih nyaman ya. Tapi alhamdulillah dengan adanya acara kajian bulan ini, bapak-bapak, ibu-ibu
jamaah Masjid Al-Mizan bisa hadir di tempat ini. Kami atas nama pengurus DKM mengucapkan terima kasih terutama kepada pengurus yang telah menyiapkan acara pada malam hari ini. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada donatur yang biasa memberikan ala kadarnya untuk snack pada acara malam hari ini. Kami atas nama DKM juga menginformasikan, alhamdulillah kita telah mengadakan kerja bakti untuk pembabatan jalan di makam BSD pada tanggal 12 Oktober kemarin, dan alhamdulillah pepohonan ataupun semak-semak yang kemarin agak tinggi alhamdulillah sudah kita bakar, tapi itu masih banyak kekurangannya karena kalau kondisi tidak dipakai jalan itu ternyata ranting-ranting pohon itu akan tumbuh kembali. Kami sudah membuat jalan sebetulnya ya, jalan itu dipakai untuk wakaf untuk siapapun untuk melewati jalan tersebut, baik itu dari kita yang mau menguburkan jenazah ataupun warga Rancatales yang mau melewati jalan tersebut. Tapi sampai saat ini jalan tersebut ternyata tidak digunakan, masih lewat seperti sebelumnya, itu lewat kuburan Rancatales. Jadi warga yang di sana itu masih melewati kuburan. Padahal kalau untuk motor itu sudah bisa dilewati. Dan kami juga kemarin ada obrolan untuk kerja bakti, insya Allah nanti kita akan galang kembali untuk kerja bakti. Tapi mudah-mudahan ada alat yang kira-kira bisa dipesan, yaitu beko kecil ya, supaya benar-benar pepohonan yang ada di jalan itu bisa tidak tumbuh lagi, dan untuk jalan tersebut bisa sebelum dikonblok bisa dipakai untuk jalan. Kemudian kami juga menginformasikan, alhamdulillah sampai dengan tanggal 26 Oktober kemarin untuk wakaf jalan tanah kuburan tersebut sudah terkumpul sebesar Rp62.600.000. Kami mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, warga Bumi Sarang Damai yang telah menginfakkan hartanya untuk wakaf jalan tersebut. Kami juga menghimbau dan mohon maaf, kami juga meminta kepada warga yang kelebihan harta karena tanah tersebut masih kurang dari jumlah pembelian yang waktu itu kita kalau tidak salah hampir 70 juta rupiah. Sampai dengan tanggal 26 kemarin itu baru terkumpul Rp62.600.000. Kemudian kami juga mohon maaf apabila sarana dan prasarana di masjid ini masih banyak kekurangannya. Kami selaku pengurus DKM sekali lagi mohon maaf. Mungkin kalau kondisi hujan, teras kita juga masih sering ini basah ya, masih basah, harus dibersihkan dulu. Kemudian sarana yang lain juga masih banyak kekurangannya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita bisa mengikuti kajian bulanan ini. Demikian dari saya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Wawan yang telah memberikan sambutannya, yang mana intinya beliau menyampaikan pertama mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada malam hari ini insya Allah sekalipun cuaca sedikit dingin dan karena tadi siang alhamdulillah Allah memberikan barokah kepada kita
kita semua berupa hujan, dan mudah-mudahan ini adalah bagian yang harus kita syukuri. Dan berikutnya ucapan terima kasih juga kepada para jamaah yang telah berdonasi untuk mendukung agenda pada malam hari ini. Dan tambahan tadi bahwa pengurus DKM beserta warga telah melaksanakan kerja bakti, yaitu pembenahan akses jalan. Dan ternyata dari wakaf jalan itu masih ada kekurangan kurang lebih sekitar 7.400.000. Jadi kami masih mengharapkan sekali kepada donatur warga BSD, apabila ada harta yang mau disodakohkan, mau diwakafkan untuk wakaf jalan, insya Allah kami masih menerimanya. Baik para hadirin dan hadirat sekalian, sesuai tema yang akan nanti dibahas, yaitu pahlawan dalam pandangan Islam. Nah, kenapa kami pada malam hari ini mengambil tema pahlawan? Karena memang pada bulan ini, tepatnya tanggal 10 November, tepatnya di Surabaya, waktu itu telah ada pergerakannya yaitu untuk mempertahankan supaya Indonesia bebas dari cengkeraman penjajah. Nanti seperti apa pahlawan dalam pandangan Islam, insya Allah akan dituturkan oleh yang terhormat Bapak Ustadz Muhammad Asparin Pajri. Beliau bertempat tinggal di Taman Lopang Indah, Blok VU 8 nomor 1, dan pendidikan dari alumni Untirta Fakultas Ekonomi, dan sekarang beliau menekuni kegiatannya yaitu di Lembaga Kajian Politik Ekonomi Islam. Nanti penuturan materi kurang lebih 1 jam. Beliau insya Allah akan menyempatkan waktu ketika ada yang perlu dipertanyakan, ada yang perlu didiskusikan, dipersilakan. Baik, karena waktu jua yang memang seharusnya kita sama-sama untuk materi inti, kepada Ustadz Asparin Pajri kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Sementara dari kami sekian dulu ya, nanti disambung lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'atha bil mu'minin rasulan yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa in kana min qablu lafi dhalalin mubin. Wa huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a ila Allah bi da'wati ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal kiram, hadirin jamaah Masjid Al-Mizan Komplek BSD Serang yang berbahagia, wabil khusus kepada Ketua DKM, kepada para Ketua RT dan RW serta jajarannya, kesepuhan dan tokoh masyarakat, ibu-ibu majelis taklim dan remaja putri yang kelihatan hadir di tempat ini, dan jamaah semuanya yang insya Allah kita berharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di dalam upaya kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya adalah dengan thalabul ilmi. Karena dengan thalabul ilmi kita bisa mengerti, bisa tahu
mana yang kemudian baik, mana yang kemudian buruk, mana yang kemudian halal, mana yang kemudian haram, mana yang kemudian terpuji dan mana yang kemudian tercela. Oleh karena itu mudah-mudahan ini adalah wasilah kita semua, karena ujung-ujungnya kita ini ya pasti akan mati gitu. Ini ujung-ujungnya adalah is dead gitu ya, UUD ya. Ujung-ujungnya ya is dead. Ujung-ujungnya adalah mati. Kalau mati berarti bukan kemudian terus selesai, tapi pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian menjadi problem berikutnya yang kemudian akan kita rasakan dan kita hadapi. Nah, oleh karena itu di dalam kesempatan yang cukup berbahagia ini panitia menyodorkan tema yang insya Allah pada kesempatan yang bahagia ini berkaitan dengan pahlawan dalam pandangan Islam. Ya Ustaz, ini karena masih bulan November. Ya, bulan November itu kita kenal sebagai bulan atau hari pahlawan, tanggal 10 November. Ya. Oleh karena itu rasanya pas sekali kalau kemudian bulan November ini kita membahas tema berkaitan dengan pahlawan. Bapak Ibu rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaca tulisannya Bu, Pak? Baca ya. Sebelum kita mengulas lebih jauh tentang apa itu pahlawan dalam pandangan Islam, kita mencoba untuk mendefinisikan dulu apa itu sebenarnya definisi daripada pahlawan. Ya, karena kalau kita salah mendefinisikan, nanti kita juga salah di dalam menjelaskan, menjabarkan dan juga menetapkan ya hukum-hukum yang berkaitan dengan pahlawan itu. Yang pertama, kata pahlawan kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dimaknai sebagai orang yang berjuang dengan gagah berani dalam membela kebenaran, dan ini sifatnya masih umum. Ya. Kemudian secara etimologis ada juga yang kemudian memaknai pahlawan itu berasal dari akar kata pahala, ya, dan berakhiran wan, sehingga kemudian pahlawan yang kemudian mudah diucapkan menjadi pahlawan, yang artinya orang yang senantiasa mengejar pahala dalam hidupnya. Nah, ini dua definisi yang bisa kita cari ya, baik di Google ataupun kemudian di kamus ya Besar Bahasa Indonesia, ini bisa ditemukan makna daripada pahlawan. Nah, bagaimana kemudian definisi pahlawan menurut Islam? Mana pahlawan di dalam Islam merujuk pada seseorang yang mau memperjuangkan kebaikan. Apa itu kebaikan? Yaitu al-haq. Al-haq itu tidak lain adalah al-Islam. Ya. Demi memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala, ia rela berkorban untuk mengabdi kepadanya. Ya. Jadi di sini ada satu penjelasan atau bisa kita garis bawahi, seseorang yang mau memperjuangkan kebaikan. Kebaikan itu ya kebenaran ya, dan dalam tanda kurung itu al-haq atau al-Islam. Kalau yang tadi kan masih sifatnya umum, kebenaran saja. Karena kalau kemudian kita pahami tentang kebenaran ya, ini belum tentu benar menurut syariat kalau dalam pandangan manusia. Ya. Jadi kalau kemudian kita bisa pahami di dalam ayat Al-Qur'an misalkan ya, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum.
Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, ya. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Maknanya adalah bahwa diwajibkan atas kalian itu berjihad di jalan Allah. Padahal jihad itu adalah sesuatu hal yang kemudian apa? Yang berat, yang menyusahkan. Ya. Bisa jadi sesuatu yang kemudian kalian anggap baik itu adalah buruk bagi kalian, syarrul lakum. Ya. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya. Jadi yang kalian anggap baik itu belum tentu baik menurut kalian. Ya. Sedangkan kemudian yang kemudian dianggap buruk oleh kalian bisa jadi itu adalah baik. Ya. Jadi ada apa namanya? Ada persepsi sebenarnya di sini. Persepsi. Kalau kemudian kita persepsi dalam pandangan manusia itu bisa jadi sesuatu itu baik, ya, tapi tidak baik kemudian dalam konteks persepsi hukum syara, ya. Nah, kalau kemudian kita misalkan melihat ada rumah, ada mobil mewah, ya, rumahnya mewah, mobilnya mewah, persepsi manusia menganggapnya apa? Baik. Ya, ini adalah sesuatu hal yang baik. Ya, kemudian ada rumah gubuk, ya, kendaraannya cuman sepeda ontel gitu. Ya. Ini kemudian persepsi manusia ini tidak baik, buruk, ya, karena tidak sesuai dengan keinginan manusia. Kalau keinginan manusia kan pasti pinginnya rumahnya megah, mobilnya mewah. Berarti pandangan orang kalau kemudian lewat, ini luar biasa, baik banget ini ya, seperti itu, pasti akan seperti itu. Tapi dalam pandangan yang lebih dalam lagi, tentu nanti akan berbeda. Ketika kemudian ternyata itu rumah dan mobil itu adalah hasil korupsi, apa yang kemudian kita katakan? Jadi buruk, ya. Sedangkan gubuk reot dan juga sepeda ontel itu hasil dari keringatnya, ya, mencari nafkah dari pagi hingga sore. Nafkah yang halal tentunya. Maka kita akan katakan itu baik. Maka sesungguhnya baik dan buruk itu adalah persepsi Allah Subhanahu wa taala, bukan persepsi manusia. Ya, jadi jangan kemudian kita mempersepsikan sesuatu itu menurut kita, tapi adalah bagaimana Allah itu mempersepsikan sesuatu itu. Ya. Kemudian di dalam perspektif yang khusus, pahlawan bisa dimaknai dengan syuhada, ya, yaitu orang yang gugur dalam jihad fisabilillah, dalam peperangan untuk meninggikan kalimat Allah. Ya. Jadi kita sering mendengar para syuhada, ya. Bahkan kalau kita bulan Ramadan itu kan di dalam doa sholat tarawih itu kan selalu didoakan itu, ya. Syuhada, sholihin, gitu ya. Itu kita doakan. Ini perspektif khusus yang kedua, ya. Jadi maknanya adalah syuhada, yaitu orang yang gugur dalam jihad fisabilillah, dalam peperangan untuk meninggikan kalimat Allah. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa kok mesti harus ada pahlawan gitu ya? Dan kita juga sekarang ini juga bulan ini memperingati Hari Pahlawan. Ya. Kenapa? Yang pertama, secara alamiah manusia tidak semua memiliki kemampuan yang sama, baik dari si kemampuan fisik, kemampuan akal atau intelektualnya, keberanian atau nyalinya. Ya. Jadi memang manusia itu nggak sama potensinya.
Ya, nggak sama potensinya. Pasti nanti ketika kemudian ada problem, ada masalah, dia membutuhkan orang yang kemudian memiliki potensi yang lebih. Ya. Jadi masyarakat itu nanti akan membutuhkan orang yang kemudian memiliki potensi yang lebih. Dan terkadang itu yang kemudian disebut sebagai pahlawan. Ya. Kemudian kondisi dan keadaan melahirkan persoalan sehingga membutuhkan orang tertentu yang menyelesaikan persoalan tersebut dan menyelamatkan rakyat atau banyak orang. Ya, sehingga kemudian muncul pahlawan. Atau Allah Subhanahu wa taala misalkan memerintahkan juga untuk jihad fisabilillah dalam rangka untuk pendidikan kalimat Allah atau Islam, maka orang yang gugur dalam jihad disebut syuhada, dan syuhada itu adalah pahlawan. Ya, pahlawan. Nah, ini yang kemudian harus kita pahami dari pengertian pahlawan dan kenapa kok ada pahlawan gitu ya. Karena memang kita ini berbeda, kita nggak sama semuanya. Ada orang yang kemudian memiliki kemampuan lebih. Biasanya kan kalau orang pahlawan itu yang kita anggap sebagai pahlawan itu memiliki kelebihan di atas rata-rata orang biasa. Ya, dia bisa memimpin, dia bisa mengarahkan, dia kemudian bisa memberikan perlindungannya, dia bisa memberikan pertolongannya dan sebagainya. Biasanya seperti itu. Maka kita bisa lihat yang tergolong pahlawan, misalkan ada Pangeran Diponegoro, ya, ada Tengku Umar, ya, ada Imam Bonjol, ya, ada Sisingamangaraja, ya, dan seterusnya. Semuanya ini ya disebut sebagai pahlawan karena memang memiliki keutamaan dan kelebihan-kelebihan ya di atas rata-rata manusia biasa. Nah, dari definisi pahlawan yang tadi kita bisa pahami bahwa pahlawan hanya memperjuangkan yang hak. Ya. Kalau kemudian kebenaran di dalam perspektif manusia itu belum dikatakan benar, tapi harus kemudian perspektif akal, perspektif dari Allah Subhanahu wa taala, bukan akal manusia. Ya. Maka yang disebut sebagai al-haq itu adalah al-Islam. Ya, innad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi, agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Ya. Maka nanti kan relevansinya ya kalau dia tidak melaksanakan atau kemudian tidak memperjuangkan yang hak, ya berarti dalam konteks Islam tidak bisa dikatakan sebagai pahlawan. Ya, dalam konteks Islam tidak bisa dikatakan pahlawan. Ya. Tentu kalau kemudian kita bisa pahami sekarang, ya, negara-negara kapitalis, ya, seperti Amerika punya pahlawan, ya, punya pahlawan. Bahkan orang Israel juga punya pahlawan, ya. Siapa misalkan Theodor Herzl, nah itu kan pahlawannya mereka, yang kemudian dimuliakan kan gitu ya, menjadi bapak Israel, bapak Zionis dan seterusnya, pasti ada. Tapi itu kan bukan pahlawan kemudian dalam konteks Islam, karena dia tidak memperjuangkan Islam, tidak kemudian membela Islam. Ya, membela Islam itu dalam konteks nanti itu adalah kaitannya adalah dengan syariat-syariat yang kemudian dia jalankan dan dia perjuangkan. Ya. Kemudian di dalam surat At-Taubah ayat 33 ini juga memperjelas, ya, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq, ya, liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar, agama yang hak, ya,
Berarti tadi kan kalau yang tadi hak itu adalah Islam, berarti maksudnya di sini adalah dinil hak itu adalah dinul Islam, bukan yang lainnya. Ya. Untuk diunggulkan, untuk dimenangkan atas segala agama meskipun orang-orang musyrik tidak menyukai. Ya, tidak menyukai. Jadi jelas bahwa maksud makna dari hak itu adalah Islam. Ya. Kemudian lebih dipertegas kembali, ya, di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat ke-85 Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Artinya kalau ada orang yang memperjuangkan sesuatu yang bukan Islam, ya, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bisa jadi dalam pandangan manusia ia disebut sebagai pahlawan, ya, disebut sebagai pahlawan. Dalam pandangan Islam disebut pahlawan. Dalam pandangan manusia bisa disebut sebagai pahlawan, tapi dalam pandangan Islam tidak disebut sebagai pahlawan. Ya, karena apa? Karena memperjuangkan sesuatu yang bukan Islami. Ya, memperjuangkan yang bukan Islami. Maka apa yang harus diperjuangkan haruslah Islam, bukan yang lain. Maka seorang pahlawan pasti akan memperjuangkan atas dasar Islam, ya, atas dasar Islam. Maka kita bisa pahami, ya, apa yang kemudian dilakukan oleh pendahulu kita, para pahlawan-pahlawan negeri ini, semuanya dulu niatnya tidak lain adalah menghilangkan kemungkaran yang dilakukan oleh kaum penjajah, ya, kezaliman, menghilangkan kezaliman, ya, oleh kaum penjajah. Maka wajar kalau kemudian azas atau kemudian pokok pikiran, ya, yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kemerdekaan itu, ya, tidak lain adalah atas apa? Rahmat Allah yang Maha Kuasa. Rahmat itu maknanya apa? Kasih sayang Allah. Dan kasih sayang itu hanya diberikan kalau kemudian niatnya benar, gitu loh. Ya. Jadi kalau kemudian niatnya nggak benar, ya nggak mungkin Allah itu memberikan kasih sayang. Itu kan harapan. Harapan itu doa para ulama. Ini saya ikhlas ini memperjuangkan negeri ini untuk merdeka, ya, maka berharap rahmat Allah. Tapi kalau untuk kepentingan yang lain, saya kira ya nggak mungkin rahmat Allah itu nanti akan menjadi harapan buat kita. Nah, ini penting untuk kemudian dipahami, sehingga ya nggak salah, ya, dan ini relevan kalau kemudian seperti Bung Tomo gitu, ya, ketika peristiwa 10 November yang dibesarkan itu adalah apa? Jihadnya dengan kalimat takbirnya, ya, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, seorang pahlawan itu harus ikhlas. Sekali lagi, seorang pahlawan itu harus ikhlas. Itu. Kalau tidak ikhlas, ya jangan kemudian, ya, minta disebut sebagai pahlawan. Ya. Karena jelas sekali di dalam hadis Nabi, Rasulullah bersabda, ya, innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya. Sebenarnya setiap amal itu tergantung pada niatnya.
Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Ya. Jadi kalau kita niat karena Allah, ya sudah, yang kita harapkan adalah keridhaan Allah. Jangan kemudian niat ini kemudian bergeser karena apa? Ingin disebut sebagai pahlawan. Nah, ini udah keliru ini, ya. Dan ini sudah salah kalau begitu. Oke lah, saya ikut berjuang dan sebagainya. Nanti kalau kemudian mati, ya, gugur, harapannya bisa disebut sebagai pahlawan, ya. Nanti mendapatkan penghargaan dari negara bintang jasa, ya. Jadi sekali lagi, niat itu menjadi perkara yang penting. Luruskan niat, ya. Ketika kita memang mau melakukan sesuatu pekerjaan, apalagi ini sebuah perjuangan, maka harus kemudian dengan niat yang benar, niat karena Allah, bukan karena yang lain. Dan Rasulullah pun menolak, ya, untuk mensolati seseorang yang kemudian mati di dalam jihad fisabilillah, ya, karena dikabarkan oleh malaikat dia niatnya bukan karena Allah, tapi karena ingin disebut syuhada, ingin disebut sebagai pahlawan, ya. Nah, ini yang kemudian penting, ya, harus dipahami berkaitan dengan niat. Maka banyak persoalan-persoalan yang ada di dalam aktivitas kehidupan kita. Ketika kita ingin menyelesaikan, ya selesaikanlah dengan niat karena Allah, ya. Maka seorang pahlawan itu juga, ya, senantiasa menolong saudaranya ketika dia di dunia, ya. Rasulullah bersabda, Allahu fi aunil abdi maka abdu fi auni akhihi, ya. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Nah, jadi kalau pahlawan itu pasti dia suka menolong, mungkin nggak suka menolong, ya. Nah, jadi ya bukan karena hal-hal lain, ya, tapi memang ya itu tuntutan, ya. Tuntutan apa? Tuntutan akidah, ya. Karena akidahlah yang kemudian mengantarkan seseorang itu untuk mau menolong, ya. Karena akidah itulah kemudian tuntutan seseorang itu harus membantu, ya, bukan karena ingin mendapatkan pujian, bukan karena ingin nanti mendapatkan balas jasa dan sebagainya, enggak begitu. Ya, tapi harus kemudian dipahami bahwa, ya, menolong, membantu itu adalah konsekuensi dari akidah Islam, ya. Dari akidah Islam, bukan dari yang lainnya. Ini yang harus kemudian kita pahami. Sehingga kalau berdasarkan atas akidah Islam, ya tidak hitung-hitungan, ya, tidak hitung-hitungan. Artinya ya kembali kepada niat tadi, pasti akan ikhlas lagi, ya. Jadi ini yang kemudian kita pahami, sifat kepahlawan itu adalah ya memang ya menolong saudaranya, senang menolong saudaranya, ya, ketika di dunia ini, ya, yang kekurangan kemudian kita bantu, ya, yang ada masalah kita bantu selesaikan dan seterusnya. Ini adalah sifat-sifat kepahlawanan, ya. Demikian juga, ya, pahlawan itu menyelamatkan di akhirat. Nah, orientasinya juga orientasi akhirat. Bukan kemudian membantu orang itu memang ya membantu, tapi ingin menyelamatkan orang itu sampai akhirat gitu, ya. Bukan kemudian hanya sekedar membantu, tapi kemudian menjerumuskan. Ini kan satu perkara yang salah, ya. Nah, jadi kalau kita pahami di dalam surat Tahrim, ya, ayat yang ke-6, ya, ini jelas, ya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, dan seterusnya, ya, hai orang-orang yang beriman, ya, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini secara khusus bisa dikatakan keluarga dalam konteks, ya, darah,
ya. Bisa juga dalam konteks keluarga atau saudara, dalam konteks apa? Akidah. Ya. Karena apa? Karena setiap muslim itu bersaudara. Ya. Orang yang beriman itu saudara. Innamal mu'minu ikhwah. Ya. Jadi setiap orang yang beriman itu bersaudara. Ya, bersaudara, bukan kemudian ya berpecah belah, ya. Maka di dalam konteks ini seorang yang kemudian ya punya kepedulian, jiwa pahlawan, dia senantiasa menyelamatkan atau menolong saudaranya tidak hanya dalam urusan dunia tapi juga urusan akhirat. Kan nanti kita ya ketemu di akhirat itu, ya. Kita itu nanti akan bersama-sama juga di akhirat kalau kemudian kita di dunia bersama-sama dan kita kemudian melaksanakan kebaikan secara bersama-sama. Ya, majelis-majelis seperti ini gitu ya. Ini dalam satu riwayat itu disebutkan kita duduk di sini, ini nanti akan ketemu juga nanti di akhirat. Ya. Jadi bukan kemudian kita bayangkan gitu ya sesuatu yang kemudian pasti tidak ada tidak ketemu lagi dan sebagainya, tidak. Tapi juga mereka orang-orang beriman itu nanti akan berkumpul dengan orang-orang yang beriman. Ya. Orang-orang yang kemudian dekat dengan kita nanti akan ketemu ya dengan kita. Ya, ketua DKM pasti nanti akan ketemu dengan bendahara, sekretaris. Oh, ini yang dulu sama-sama ya memamurkan masjid dan lain sebagainya kan begitu ya. Atau ibu-ibu begitu ya, nanti di akhirat sama-sama ya ketemu ya karena memamurkan masjid dan seterusnya. Nah, ini adalah perkara yang memang akan terjadi di sana. Nah, kalau kita berbicara seperti ini kan bukan fiktif sebenarnya, tapi adalah fakta yang nanti akan terjadi di sana. Ini fakta nanti akan terjadi di sana. Cuman persoalannya kan bagaimana sekarang kita itu mempersiapkan diri agar apa? Agar fakta yang kemudian ada di dalam Al-Qur'an itu nanti jadi kenyataan, ya, jadi kenyataan di dalam kehidupan kita di akhirat. Ya, jadi tidak hanya kemudian dianggap fiksi, ya, fiktif, ya, bukan fiktif, tapi adalah kenyataan, fakta nanti akan menjadi fakta di sana. Oke. Nah, pahlawan itu juga memiliki karakter meninggalkan karya yang bermanfaat. Mesti meninggalkan karya yang bermanfaat, ya. Jadi senantiasa kemudian diingat sama yang masih hidup, ya. Ya. Dan biasanya, ya kalau dia ikhlas, wah itu nanti akan berkah, ya, akan berkah. Peninggalannya itu akan berkah, ya. Maka di dalam hadis Nabi disebutkan idza matal insan, ya, idza matal insan, apabila manusia itu mati, in khata'a amaluhu, ya, maka terputus apa? Amalnya. Illa min salasin, kecuali 3 hal. Apa 3 hal itu? Illa min shadaqatin jariyatin, yaitu sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Yang kedua dan yang ketiga adalah awwaladin shalihin yad'u lahu, anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Nah, tentu yang kita harapkan itu dalam hubungannya dengan materi kita adalah yang pertama, ya, sedekah jariyah. Ya, sedekah jariyah itu bukan hanya sebatas harta yang kita kemudian sedekahkan, tapi hasil karya yang kemudian kita sedekahkan dan itu kemudian bisa berlanjut terus dan seterusnya, bisa mengalirkan pahala, bisa bermanfaat kepada orang lain, itu juga bagian yang kemudian ingin kita usahakan, ya.
Dan itu adalah ciri-ciri kepahlawanan sebenarnya, orang yang kemudian berkarya tapi karyanya itu harapannya bisa untuk orang lain. Ya, bisa untuk orang lain, bukan untuk dirinya saja. Ya, bukan untuk kepentingan dirinya saja. Ya, tapi untuk kepentingan orang lain. Ya. Maka kalau kita pahami di dalam konteks dunia Islam, ya, bagaimana kemudian para ilmuwan Islam yang mengembangkan ilmu pengetahuan sains dan teknologi pada masanya hingga saat ini masih dipakai. Itu adalah karya-karya mereka. Karya-karya yang kemudian bisa apa? Bisa memberikan kemanfaatan bagi siapa? Bagi generasi berikutnya, bahkan bagi manusia seluruhnya. Ya. Jadi kalau kemudian kita sekarang bisa menggunakan peralatan teknologi seperti saat ini kan gara-gara apa? Al-Khwarizmi, kan begitu ya. Ya, Al-Khwarizmi yang kemudian punya ide, ya, di dalam bilangan itu ada angka 0. Karena kalau angka Romawi kan nggak ada angka 0 gitu, ya. Dari dulu itu di Eropa dan sebagainya itu nggak ada yang namanya angka Romawi itu angka 0, nggak ada. Ya, maka Al-Khwarizmi sekarang ilmunya itu kemudian terus hasil karyanya kemudian terus dinikmati oleh kita. Ya. Jadi nggak ada laptop, nggak ada infocus begitu ya. Bahkan kemudian kalau sekarang kita lihat perang yang terjadi ya di Palestina, ya, teknologi Israel itu kan luar biasa. Itu semuanya menggunakan apa? Ya, karya dari Al-Khwarizmi. Kalau nggak ada angka 0 nggak bisa. Ya, kalau nggak ada angka 0 nggak bisa. Mereka tidak bisa mengendalikan alat-alat militernya, ya, karena semuanya serba otomatis soalnya, ya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya pahlawan itu mengajak kepada petunjuk, ya. Tentu yang dimaksud di sini petunjuk adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dalam sebuah hadis disebutkan an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, man da'a ila hudan kana lahu min ajrin mislu ujuri, ya. Jadi barang siapa yang mengajak kepada petunjuk amal baik, ya, maka ia akan mendapatkan pahala yang sama, ya, min ujuri mislu ujuri, ya, man tabi'ahu la yaqudu dalika min ujurihim saya, dan ya, ia mendapatkan pahala yang sama seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun, ya, pahala orang yang melakukan. Nah, berarti bagi seorang hero gitu ya, pahlawan, ya, bagi dia memberikan kebaikan kepada orang lain, memberikan petunjuk kepada orang lain. Nah, ini adalah perkara yang menjadi karakternya. Karakter pahlawan itu pasti akan memberikan petunjuk, ya, bukan kemudian menyesatkan. Sekali lagi ya, bukan menyesatkan, tapi akan memberikan petunjuk, ya. Dan ini harus menjadi bagian dari apa? Dari karakter kita. Maka kalau kita pahami secara lebih umum, ya, seorang muslim itu seharusnya memang menjadi apa? Hero semuanya. Menjadi pahlawan semuanya, ya. Kemudian yang selanjutnya, pahlawan itu berperang membebaskan negeri dari penjajahan. Nah, ini sudah sangat jelas sekali ya di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-191. Karena kalau kemudian nggak ada perang, dulu nggak berani berperang, ya, nggak berani kemudian perang sama Belanda, ya, kita kayaknya belum merdeka deh, ya. Kita kayaknya belum merdeka, ya.
Dan disinilah kemudian Allah berfirman, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, ya, wa ahrijuhum min haitsu ahrajukum. Dan pergilah dan perangilah maksudnya, dan perangilah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu. Artinya pinginnya kan mereka datang ke Indonesia, kemudian kita kemudian pergi atau kemudian menyerahkan negeri ini kepada Belanda. Tapi kita kan nggak mau. Orang tua kita dulu kan nggak mau. Tapi apa yang kemudian dilakukan? Ya, waqtuluhum, perangilah mereka. Maka diperangi, gitu ya. Jadi kalau ada Belanda datang ke sini, ya, pengen menjajah negeri ini, ya, maka jawabannya adalah apa? Waqtuluhum, perangi mereka. Tidak kemudian Belandanya kemudian dipersilahkan, ya, masuk, silakan mengambil apa saja yang ada di negeri ini, atau kemudian mau dibagi dua tah Indonesia begitu. Dan ini kan kasusnya sama, ya, mirip dengan apa yang kemudian ada di Palestina, mirip. Palestina seperti itu sebenarnya kasusnya, ya. Tahun 1948 itu kan belum ada, negara Israel kan belum ada, ya. Dari tahun 1924, ya, setelah Utsmani sebagai institusi khilafah Islam itu runtuh, maka Yahudi, ya, atas restu Inggris, difasilitasi Inggris untuk kemudian bermigrasi ke Palestina sedikit-sedikit, ya, sampai tahun 1948 komunitas mereka itu baru ada sekitar 600.000 orang di Palestina, menguasai hanya sekitar 6% luas wilayah Palestina. Tapi sekarang jumlah mereka meningkat, ya, menjadi jutaan, ya, kalau nggak salah sekitar 8 juta 9 juta sekarang jumlahnya, dan menempati lebih dari 83% wilayah Palestina. Dan orang Palestina sekian juta ngungsi di Suriah, ngungsi di Lebanon, ngungsi di Jordan, ngungsi di Mesir, ya, itu yang terjadi, ya. Jutaan mereka ada kemudian di pengungsian, dan sekarang jumlahnya tinggal 3 juta, salah sekitar 3 jutaan yang ada di Gaza itu, kemudian yang ada di tepi barat jumlahnya juga sama, ya, nggak jauh beda. Nah, ini yang terjadi. Itu solusinya yang nggak ada lain kecuali yang memang harus kemudian diusir mereka, karena merampas harta milik rakyat, ya, milik umat. Nah, demikian juga yang kemudian terjadi di negeri kita. Dulu kalau kemudian kita logikanya pakai kemudian, ya sudahlah, kalau kemudian kita ini nggak punya senjata apa-apa, kita nggak punya teknologi perang seperti Belanda, ya udahlah, capek-capek, udah Belanda nanti menempati bagian sana, kita menempatin bagian sini, kan begitu, ya, kalau pakai logika itu yang kemudian disebut sebagai logika atau solusi dua negara. Ya, ini kan absurd begitu, ya. Ini kan solusi yang absurd, yang kemudian tidak sesuai dengan fakta, yang harus kemudian diselesaikannya begitu, ya. Nah, sekali lagi, ya, pahlawan itu ya harus berani berperang gitu, ya. Jadi kalau nggak berani berperang ya jangan jadi pahlawan. Tentu dalam hal ini adalah dalam kebaikan, ya, sekali lagi dalam kebaikan, bukan dalam kemungkaran, bukan dalam kebatilan, tapi adalah dalam kebaikan, ya. Insyaallah setiap aktivitas kita dalam kebaikan, ya, dan semangat kita untuk kemudian menyebarkan kebaikan, ya, memperjuangkan kebaikan, maka akan dicatat pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mati syahid adalah cita-cita tertinggi seorang pahlawan. Nah, ini harus punya itu cita-cita, gitu, ya. Jadi harus punya cita-cita mati syahid, ya.
Jangan kemudian kita justru menghina orang yang kemudian sedang berjihad. Kita aja ini masalah cita-cita, masalah kemudian niat. Nah, ini juga menjadi perkara penting, ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, ya, man mata walam ya'zu, ya, walam yuddizu bihi nafsahu mata ala su'batin min nifaqin, ya. Siapa yang meninggal, ya, siapa yang mati sementara ia tidak pernah berperang berjihad, belum pernah nih kita belum pernah nih berperang berjihad dan tidak pernah meniatkan untuknya, maka ia mati di atas cabang kemunafikan. Nah, ya. Jadi kalau orang yang sudah berjihad, masih ada kemungkinan dia kemudian mati syahid. Kalau kita kan nggak mungkin ada kemungkinan mati syahid, ya. Karena kita nggak ada kemungkinan mati syahid, maka kita, kata Rasulullah, niatkan untuk kemudian berjihad dan mati syahid. Hanya niat saja di dalam hati kita. Ya, jadi jangan kemudian niat ini kemudian nggak ada, kosong pada hati kita. Ya, harus ada. Ya, niat ini harus ada pada hati kita. Jangan kemudian kita kosong. Ya, karena ya mati dalam kemunafikan ini kan berat. Ya, ya orang munafik itu kan sebenarnya ya neraka jahanam juga kan begitu. Ya kalau di dalam Al-Quran itu kan orang munafik itu kan tempatnya juga neraka jahanam. Maka jangan sampai kemudian kita tidak ada cita-cita. Ya, dan seorang pahlawan pasti punya cita-cita ingin mati syahid. Karena ingin mati syahid itu maka dengan ilmu. Ya, dengan ilmu agar kemudian benar perjuangannya, arahnya benar. Ya, tidak salah di dalam melangkah dalam perjuangannya. Ya kalau salah kemudian dia niatnya juga salah, caranya juga salah, ya boro-boro kemudian mati syahid kan begitu, ya. Maka ini penting, ya. Ilmu itu kemudian menjadi penting. Tidak serta-merta orang yang kemudian berperang kemudian mati kemudian disebut sebagai mati syahid. Kalau kemudian tidak sesuai dengan kaidah-kaidah, kaifiat-kaifiat di dalam berjihad. Insyaallah kita semua punya niat untuk mati syahid. Nah, orang yang mati syahid itu memiliki apa? Pahala, ya. Pahala yang sangat besar, ya. Wala tasabanna alladzi kutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Ya, sebenarnya mereka itu apa? Ahya'u. Mereka itu hidup, ya, 'inda rabbihim, ya, dan diberikan anugerah, ya, dari Rabb-nya, yurzaqun, ya, apa? Rezeki. Ya, rezekinya apa? Makna dari rezeki di sini ya surga, ya, karena surga itu adalah rezeki yang tanpa batas. Jadi rezeki bagi orang yang kemudian mati syahid. Dan orang yang mati syahid itu ya bergembira, ya. Farihina bima atahumullahu min fadli, ya. Yastabsiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka bergembira dengan karunia yang Allah anugerahkan kepadanya dan bergirang hati atas keadaan orang-orang yang berada di belakang yang belum menyusul mereka, yaitu bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Di dalam ayat ini, ya, yang dimaksud orang-orang yang berada di belakang mereka yang belum menyusul itu ya orang-orang yang kemudian belum wafat. Di dalam hadis, ya, dijelaskan bahwa mereka berharap
Orang-orang yang kemudian belum mati syahid itu kan gitu ya. Ini dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala betapa nikmatnya. Ya Allah kasih tahu mereka gitu. Kasih tahu mereka betapa nikmatnya orang yang kemudian mati syahid gitu ya. Maka dijawab oleh Allah, ya itu urusan Allah yang akan kemudian memberitahu ya orang-orang yang kemudian belum mati. Itu melalui apa? Itu melalui ayat-ayatnya. Inilah yang kemudian kita pelajari kan begitu. Sehingga kemudian kita nggak ada ketakutan, nggak ada rasa was-was, nggak ada kemudian kita nervous gitu dalam urusan ini gitu ya. Jadi jelas kita tidak ada rasa takut sedikit pun ya, karena sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu harapan orang yang sudah mati syahid itu ya. Harapan orang yang sudah mati syahid itu kepada yang belum mati itu, ayo ya mati syahid kayak saya gitu kira-kira itu. Di dalam ayat ini kira-kira begitu gambarannya ya. Kemudian yang selanjutnya di ayat yang ke 171 ya. Yastabsiruna bi ni'matillah minallahi wa fadlin ya, wa anna Allah la yusi'u ajral mu'minin. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia dari Allah, dan bahwa sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang mukmin ya. Pokoknya ya ini tidak ada kegembiraan ya yang paling gembira ya di dunia ini dan di akhirat kelak kecuali adalah ya kegembiraan orang yang mati syahid, para syuhada itu. Jadi pokoknya ya sudah nggak ada yang bisa ngalahin gitu kira-kira ya kegembiraan, kesenangannya itu. Maka kalau kemudian jihad itu adalah amalan tertinggi di dalam Islam ya, karena memang karena memang pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu teramat besar, sangat besar sekali ya terhadap urusan jihad ini. Ya. Nah, maka pahlawan itu harus orang yang berjuang di jalan Allah dengan berjalan di atas syariatnya, melakukan kesungguhan dan keikhlasan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Sehingga kita tidak tertipu siapa sesungguhnya pahlawan dan siapa sesungguhnya pecundang ya. Dan kita doakan semoga para pahlawan yang gugur ikhlas dan ridho perjuangan karena Allah ditempatkan di tempat tertinggi. Amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dilanjut dengan tanya jawab atau bagaimana? Baik, terima kasih. Tadi materi sudah disampaikan, sudah sama-sama kita dengarkan. Barangkali ada yang perlu didiskusikan sebelum nanti ditutup doanya oleh Ustadz Haji Sapawi. Kami memberi waktu, dipersilakan. Ya, mangga Pak Dadan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama, tadi kalau dari analisa di teks itu adalah pahlawan di dalam agama Islam ya. Nah, bagaimana kalau umpamanya di era modern ini kan, ya, terutama di Indonesia kan sudah tidak ada perang lagi ya. Kebanyakan kan pahlawan itu kan disebut setelah gugur melaksanakan perlawanan dan penjajah. Nah, bagaimana kalau warga Indonesia, warga negara Indonesia berjuang ke negara orang lain, makanya ke Afghanistan gitu. Iya. Nah, di Afghanistan kan pernah perang saudara mempertahankan agama. Nah, setelah ke Afghanistan kemudian gugur. Nah, apakah hal itu, orang tersebut itu bisa dianggap pahlawan? Iya. Kemudian yang kedua, kita sering tahu
Masuk? Iya. Iya. Apakah di dalam era modern seperti saat ini, ya, yang sudah tidak ada perang lagi, ya, bukan tidak ada perang, belum ada perang sekarang. Karena ayatnya ini paten gitu ya. Di dalam Al-Quran ini ayatnya paten sampai hari kiamat pasti akan terjadi peperangan, ya. Nah, cuman belum saja terjadi, karena itu adalah karakter dan sifat manusia yang oleh Allah, ya, diberikan kepada kita manusia ini yang disebut sebagai ghorizatul baqa. Apa ghorizatul baqa itu? Ya, ghorizatul baqa itu adalah naluri untuk mempertahankan diri. Ya. Siapa yang bilang kalau kemudian nggak ada perang di negeri kita? Orang TNI kita sudah berapa yang gugur di Papua, ya, yang gugur di Papua. Ya, kalau kemudian sampai Papua lepas itu ya kita dosa semuanya. Kalau sampai Papua lepas itu kita dosa semuanya. Karena secara hukum, ya, Papua ini adalah satu kesatuan dengan wilayah yang lain, yang kalau di dalam konteks syariah ini disebut sebagai tanah ustriyah. Ya, ini adalah tanahnya kaum muslimin, tanah yang pernah di dalamnya dikuasai oleh kaum muslimin dan diterapkan syariat Islam. Karena yang pertama kali menguasai Papua itu adalah Kesultanan, ya, Fakfak, kemudian Kesultanan Raja Ampat. Itu kan kesultanan. Ya, kalau kesultanan itu berarti mereka menerapkan Islam sebagai aturan. Ya. Bahkan Timur Timur yang sekarang ini lepas itu juga bagian awalnya dulu, ya, Kesultanan Ternate Tidore. Itu bagian dari Kesultanan Ternate. Maka Timur lepas itu sebenarnya kita juga dosa. Kenapa lepas? Ya, lepas, ya. Nah, maka kondisi seperti ini, ya tentu harus kemudian dijawab oleh syariat. Ya, kalau ada orang yang kemudian ingin melepaskan diri dari negara ini, dari negeri kaum muslimin ini, ya harus kemudian di stop, ya, dihadapi, harus kemudian dikembalikan lagi mereka itu ke dalam kesatuan. Tidak boleh kemudian mereka berpecah belah. Maka ini menjadi bagian yang penting, ya, apalagi kalau sekarang kita bisa melihat, ya, bahwa negara-negara barat, negara-negara asing, ya, bahkan kemudian Cina, ini kan inginnya Indonesia itu kemudian berpecah belah. Nah, kalau sudah seperti ini kan tidak ada toleransi bagi kita kalau kemudian berpecah belah, ya, ada pasukan asing ya harus berperang seperti itu. Jadi kita harus dudukan ini sebagaimana masalah yang kemudian kita hadapi. Ya, bukan berarti zaman modern ini tidak ada berperang, pasti tetap akan ada terus peperangan itu. Ya, karena di dalam hadis itu, ya, al jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad itu akan tetap ada hingga hari kiamat. Ya, hingga hari kiamat. Itu, ya. Dan memang tidak semuanya kemudian aktivitas jihad itu harus dengan berperang. Dengan diplomasi untuk menguasai sebuah negeri dan kemudian untuk menyebarkan Islam, itu kan tidak semuanya kemudian menggunakan aktivitas militer, ya. Tidak mesti harus kemudian menggunakan aktivitas militer, ya. Misalkan seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi yang menaklukkan Persia. Dari Madinah hingga Persia itu banyak kerajaan-kerajaan kecil, ya, yang mereka itu sukarela kemudian masuk Islam dan menjadi bagian dari pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Dan itu terjadi. Jadi mereka merindukan, menginginkan, nggak sampai kemudian mereka itu diperangi, gitu.
ya, dan seterusnya. Jadi ini yang kemudian dipahami oleh kita bahwa zaman sekarang pun sebenarnya ya masih ada yang namanya peperangan itu. Bahkan kalau kita lihat sekarang bagaimana di Palestina, bagaimana kemudian di Suriah, ya, bagaimana kemudian di negeri-negeri yang lainnya seperti di Rohingya, ya, kemudian juga negeri di Afrika itu juga terjadi pergolakan, ya, dan seterusnya, ya. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwa perang itu adalah satu jalan yang memang harus ditempuh. Cuman persoalannya, gitu ya. Cuman persoalannya siapa yang kemudian nanti punya kewenangan untuk mengatakan dan kemudian mengiklankan atau mengkabarkan ya kita harus perang dan lain sebagainya. Maka kalau di dalam Undang-Undang Dasar 45 kan presiden itu adalah panglima tertinggi. Presiden itulah yang kemudian akan menyatakan dalam keadaan damai dan keadaan perang. Gitu ya. Karena sangat memungkinkan sekali. Maka kita harus siap-siap. Jadi kalau kita kemudian nggak siap-siap, apalagi generasi kita nanti generasi K-pop semua, ya udah gitu ya. Nah, itu gampang sekali kemudian dikuasai. Kalau kita lihat sekarang ya, militer-militer Israel itu kan gitu. Kalau nggak LGBT ya begitu ya, main apa namanya yang joget-joget TikTokan dan sebagainya. Ya, jadi istilahnya prajurit yang lemah gemulai. Gitu. Makanya kan dengan mudah sekali kemudian ditaklukkan atau kemudian mereka dipecundangi oleh pasukan Hamas begitu. Nah ini yang harus dipahami. Jadi tetap akan ada yang namanya jihad atau peperangan itu. Kemudian yang kedua, ya, kenapa sebagian orang yang kemudian sudah berjasa atas negeri ini kemudian tidak dijadikan sebagai pahlawan oleh negeri ini kan gitu, oleh penguasa gitu kira-kira, ya, seperti Pak Buya Hamka, ya, atau kemudian Abdurrahman Wahid atau siapapun gitu ya, yang nggak masuk di dalam list ya pahlawan dan sebagainya. Nah tentu ini adalah kewenangan dari pemerintah, ya, kewenangan dari pemerintah. Kewenangan dari pemerintah tentu melihat dari aspek apa? Aspek sosiologinya, ya, aspek historisnya dan sebagainya, semuanya ini kemudian ditinjau, ya, ditinjau apakah kemudian layak disebut pahlawan. Tapi sebenarnya yang kemudian kita pahami dari apa yang kemudian kita bahas, kita kan tidak membutuhkan endorsement dari negara kalau kemudian kita ingin menyebut seseorang itu pahlawan gitu maksudnya, ya kan? Kan kita nggak perlu endorsement dari negara gitu. Oh ini yang disebut pahlawan, oh ini nggak disebut pahlawan dan sebagainya. Kan kita nggak butuh itu sebenarnya. Karena nanti kan pertanggungjawabannya adalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Benar nggak dia itu pahlawan? Diterima nggak kemudian perjuangannya? Diterima nggak pengorbanannya? Ya, diterima nggak kemudian jiwanya, ya, hartanya dan sebagainya yang telah dikorbankan itu. Nah maka yang menjadi ukurannya adalah syariat tentunya, bukan endorsement dari penguasa atau pemerintah, gitu ya. Karena itu nanti bisa apa namanya bisa menimbulkan polemik dan dimensi yang kemudian apa namanya berkembang begitu ya. Bisa kemudian berkembang ke wilayah politik kan itu ya. Namun ini wah ini biar kemudian di apa namanya diakui sebagai pahlawan dan sebagainya. Nah maka sebagai seorang muslim seperti misalkan ya Buya Hamka, ya beliau ya tidak pernah di dalam hatinya itu ingin disebut sebagai pahlawan atau kemudian dikenang sebagai pahlawan. Karena tanpa kemudian disebut sebagai pahlawan, beliau sudah sangat dikenang, sudah sangat banyak berjasa, itu ya, terhadap negeri ini. Begitu kira-kira ya jawabannya. Ada yang lain pertanyaan? Baik, masih ada yang lain yang perlu ditanyakan dari Mangga. Oh, ibu dulu mangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Muhammad mau bertanya, kalau
Ya, salah satu karakter jiwa kepahlawanan itu adalah berkarya, gitu, ya, berkarya. Karya pertama adalah dia senantiasa beramal jariyah, ya. Jadi ya meninggalkan monumen, meninggalkan monumen yang penting bagi kehidupan masyarakat, ya, kehidupan umat dan lain sebagainya. Ya. Yang kedua, ya, adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat tentu bagi dirinya akan bisa dinikmati oleh orang lain. Dan ilmu yang bermanfaat akan menjadikan orang itu, ya, seperti orang yang kemudian masih hidup. Ya, artinya sering disebut-sebut. Artinya sering kemudian dikenang dan lain sebagainya. Seolah-olah dibicarakan itu ya orangnya sepertinya masih hidup. Seperti kita misalkan ngomongin Imam Syafi'i, seolah-olah Imam Syafi'i itu masih hidup. Kita Imam Bukhari, seolah-olah Imam Bukhari itu masih hidup. Kita omongin terus setiap hari, kita sebut-sebut, ya, seolah-olah ada di sekitar kita. Dan yang ketiga adalah, ya, doa anak yang soleh. Nah, ini adalah perkara yang penting juga, ya, masa pahlawan itu, ya. Nah, seorang pahlawan, ya, tidak mengajari kepada anaknya bagaimana dia harus birrul walidain, gitu, ya. Nah, maka di dalam konteks ini, ya, agar mereka itu menjadi birrul walidain, pendidikan terhadap mereka, anak-anak kita itu menjadi perkara penting yang harus kemudian kita utamakan, ya, kita utamakan. Jangan sampai kemudian apa yang kemudian kita usahakan untuk beramal soleh, amal syariah, kemudian ilmu kita banyak, tapi kemudian kita lupa terhadap apa yang kemudian ada di rumah. Siapa itu? Ya, anak kita. Ya, karena anak itu kan kelak itu bisa menjadi apa? Menjadi penghambat, bisa menjadi musuh, ya, bagi siapa? Bagi orang tuanya. Maka di sini adalah perkara yang penting yang harus kemudian kita apa? Kita sadari, ya, bahwa ya mendidik anak ini ya bagian dari perkara yang tidak boleh kita itu sepelekan. Ya, wah, ini harus kemudian kita serius di dalam hal ini. Ya. Jadi menciptakan generasi-generasi yang soleh dan soleha, menciptakan generasi-generasi mujahid. Nah, itu kan sebenarnya aktivitas orang tua, ya, aktivitas orang tua. Bukan kemudian menjadikan anak kita menjadi anak yang lemah imannya, lemah ilmunya, lemah akhlaknya, lemah perangainya dan sebagainya. Tapi harus kemudian kuat dari sisi akidahnya, amalnya, ya, akhlaknya, ya, imannya dan seterusnya. Ini harus kemudian kuat. Dan kekuatan ini hanya bisa dibangun melalui pendidikan kepada anak-anak kita. Dan berdoa kepada orang tua itu adalah bagian dari birrul walidain. Dan kita ini kan juga anak-anak dari bapak kita. Walaupun usia kita sudah sepuh begitu, ya. Ya, sudah ada S1, ya, sudah sepuh gitu, ya. S2 sudah sepuh sekali. S3 sudah sepuh sangat gitu. Itu kan tetap saja itu punya orang tua, kita itu punya orang tua. Maka birrul walidain itu juga tetap harus kita lakukan kepada orang tua kita, meskipun orang tua kita sudah wafat, sudah meninggal, ya, tetap kita harus mendoakan. Ya, doa itu ya tidak hanya sekali dua kali, harus kemudian yang berulang-ulang. Yang namanya doa, ya, itu kan tidak cukup sekali. Permintaan, permohonan kepada Allah itu harus kemudian diulang-ulang, ya. Ketika kemudian kita ingat, kita doakan. Ketika kita ingat lagi, kita doakan lagi. Ketika kita ingat, ya doakan lagi. Kira ini adalah perkara yang nanti akan berbalik kepada kita
yang akan dilakukan oleh anak-anak kita. Nah kalau kita kemudian malas doain orang tua, anak kita pasti nanti malas gitu doain kita. Jangan begitu. Nanti anak kita itu malas doain kita gitu ya. Ya. Malas kirim Fatihah gitu ya. Ketika kemudian sudah meninggal ya. Jadi kuburan kita itu mungkin nanti hanya ya selewat setelah 40 hari atau 100 hari udah selesai gitu. Ya. Udah habis itu kemudian tunggu lebaran kan gitu ya. Lebaran. Itu kemudian kalau dekat, kalau jauh dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian harus dipahami oleh kita ya. Sehingga di dalam konteks ini ya birrul walidain ya ini adalah bagian ya, dari upaya kita agar anak-anak kita juga akan sama dengan apa yang kemudian kita lakukan kepada orang tua kita ya. Saya kira begitu Bu ya yang bisa disampaikan dari pertanyaan tadi. Baik, Bapak Yudi tadi mau bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara terkait pengalaman Pak Ustaz, kalau mungkin yang dari saya adalah pengalaman sepuhnya sepuh saya Pak ya. Dalam Islam ataupun sepuhnya memperjuangkan kemerdekaan. Jadi siapa sebenarnya yang Islam, apalagi sudah teringat mati sahid ya. Saya ingin sampaikan bahwa pahlawan dalam sebuah kecil Pak, ada istilah katanya laki-laki atau seorang suami itu pahlawan keluarganya gitu. Apakah hal itu maksudnya valid disebut seperti itu? Atau memang itu adalah memang sudah tugas seperti laki-laki atau suami? Kemudian mungkin ada korelasinya. Jadi ada satu case bahwasanya kalau seorang laki-laki misalkan kewajiban bekerja, saat dia melakukan kerjanya itu saat berangkat atau pulang atau saat bekerja itu alhamdulillah kecelakaan dan meninggal. Ada bahasa bahwasanya beliau itu mati sahid. Iya. Gitu Pak. Nah, validasi sahidnya ini untuk dirinya sendiri atau sahid untuk keluarganya. Iya. Mungkin ini ada korelasi dengan pahlawan tadi. Iya. Mungkin itu sebab yang maksudnya perbincangan apakah penyebutan mati sahid laki-laki tersebut mengalami secara meninggal itu hanya lip service saja bagi orang lain atau memang itu benar adanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mati syahid itu di dalam konteks fikih itu dibagi dua ya. Ada mati syahid yang secara khusus ya, secara khusus dia itu adalah orang yang berjuang di jalan Allah, jihad fi sabilillah, berarti perang. Yang kedua adalah dalam konteks yang lebih umum ya, banyak hadis yang kemudian menyebutkan ya, ada pahala yang kemudian didapatkan seperti orang yang mati syahid gitu ya. Siapa mereka? Di antaranya adalah orang yang meninggal ketika kemudian dia melahirkan. Seorang wanita yang meninggal ketika melahirkan itu mendapatkan pahala syahid ya. Orang yang kemudian berjuang karena dalam istilahnya kecelakaan ya, tertimpa kemudian tenggelam dan sebagainya ya, maka dia mendapatkan pahala. Kalau pahala saja, maka dia tidak diperlakukan seperti orang yang mati syahid. Ini yang disebut sebagai
mati syahid yang hanya mendapatkan pahalanya saja, ya, tapi kemudian tidak diperlakukan seperti orang yang mati syahid. Karena orang yang mati syahid itu dia harus dikuburkan, dimakamkan, ya. Apa yang kemudian saat itu, ya, dia kenakan, dia gunakan, ya itulah yang kemudian harus segera dikubur, dimakamkan. Tidak harus kemudian dikafani, tidak kemudian disolatin, dimandiin dan sebagainya, enggak. Tapi kalau kemudian yang kedua tadi, ya tetap dia harus kemudian dimandikan, dikafani, kemudian disolati, baru kemudian dimakamkan, seperti itu. Nah, ini yang kemudian membedakan, ya. Jadi ada pahala, ya, yang memang seperti orang yang mati syahid, ya. Kemudian yang kedua, ya, di dalam aktivitas kehidupan kita, ya kita ini dalam sekup yang kemudian kecil itu ya bisa jadi pahlawan, ya, jadi pahlawan. Kalau di dalam istilahnya, ya, di dalam media sosial itu kena pejuang rupiah. Pejuang rupiah. Nah, mereka adalah pahlawan bagi siapa? Bagi keluarganya. Cuman persoalannya kan tadi sudah dijelaskan. Dia akan kemudian bisa dikategorikan sebagai pahlawan kalau kemudian yang dilakukan itu, yang diperjuangkan itu hanya Islam. Artinya apa? Ketika dia bekerja dengan pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah, ya. Ketika dia kemudian bekerja kepada pekerjaan yang kemudian tidak dihalalkan oleh Allah, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai pahlawan di dalam konteks Islam, ya. Karena dia termasuk orang yang berdosa. Karena kan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pahlawan itu kan surga. Ya toh? Kan surga. Itu adalah pahala tertinggi yang diberikan oleh Allah. Nah, maka bagi orang yang kemudian bermaksiat, ya nggak mungkin kemudian disebut sebagai pahlawan. Ya. Jadi kalau kemudian ada ada geng motor begitu, ya, lagi tawuran, nah kemudian salah satu anggotanya kemudian dipersekusi dan mau dibunuh, kemudian diselamatkan, yang menyelamatkan itu bukan kemudian disebut sebagai pahlawan sebenarnya kalau dalam konteks Islam. Nah, sama-sama kejahatannya, sama-sama kejahatannya, atau preman sama preman. Ya, berantem kan itu, ya, berjuang untuk menguasai lapak parkir misalnya. Nah, itu yang nggak bisa kemudian disebut sebagai pahlawan. Maka sesuatu hal yang kemudian dilakukan oleh kita adalah, ya, mengacu kepada hukum syara. Boleh atau tidak kita bekerja ini, bekerja itu dan sebagainya. Nah, ini insya Allah maka pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar, ya, dan ini akan bisa memberikan kemaslahatan, ya, bagi keluarga kita, ya. Jadi pahlawan tidak hanya sekadar yang tadi itu disampaikan, ya, memerdekakan negeri ini, tapi ya kita semuanya ini seperti saya sampaikan tadi, seorang muslim itu memiliki potensi sebagai pahlawan, gitu. Ya, di keluarga kita, di lingkungan kita, ya, di komplek kita ini dan sebagainya. Nah, ini kita punya potensi semuanya untuk bisa kemudian menjadi pahlawan. Jadi jangan kemudian dipersempit. Nah, ketika dipersempit, wah, kan gitu, ya, tidak ada kesempatan lagi kemudian untuk bisa menjadi pahlawan. Tapi itu pun kemudian harus kembali kepada niat kita, sekali lagi, ya, kepada niat kita, ya. Artinya kalau kemudian ada orang yang kemudian meninggal dan lain sebagainya, kan gitu, ya, pada kerja semuanya sendirian, pastori sendirian, telepon sana telepon sini, kan begitu, ya. Niatnya pastori kan bukan sebagai pahlawan,
ya. Tapi adalah kewajiban, ini adalah fardu kifayah, harus menyampaikan kepada yang lain gitu ya. Ayo kita urus jenazah ini dengan baik dan seterusnya, kan begitu ya. Nah kira-kira begitu ya. Bukan kemudian niat kita, oh untung ada Pak Story, oh untung ada saya dan sebagainya. Nah ini tentu hal seperti ini tidak menjadi karakter sebagai pahlawan. Kalau karakter sebagai pahlawan itu pokoknya enggak ngelihat ya apa yang kemudian dikatakan orang mau ngomong apa saja gitu ya tentang dirinya, pokoknya jalan terus. Yang penting ini adalah syariat, ini adalah ketetapan dari Allah, dan ini adalah perintah dari ajaran agama. Cukuplah itu yang kemudian menjadi aktivitas dia. Nah, jadi saya kira begitu. Yang kaitannya adalah dengan orang yang mati syahid, ya, syahid dunia, syahid akhirat, ya. Ada yang syahid dunia saja, ya. Ada yang syahid akhirat saja. Nah, ya, syahid akhirat saja itu berarti tadi yang kaitannya adalah dengan apa? Dengan orang yang melahirkan, meninggal, ya. Kemudian kecelakaan dan sebagainya, itu syahid akhirat. Tapi di dunia dia tidak diperlakukan sebagai orang yang mati syahid. Gitu. Ada orang yang mati syahid dunia saja karena dia memang ingin dilihat sebagai pahlawan. Niatnya itu adalah niat yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Dari 3 pertanyaan sudah dijawab, mudah-mudahan bisa memuaskan. Baik, karena waktu juga yang memisahkan kita tinggal 4 menit lagi, mari kita dengarkan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Haji Sabawi. Ya hayyul qayyum ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amin amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwarhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ya ahya minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana ya ghafur warhamna rahim. Allahumma ighfir lana fa innaka ghafurun. Allahumma arhamna fa innaka rahimin. Allahumma ansurna fa innaka nasirin. Allahumma rizqna fa innaka raziqina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim islamana sallim qadana wa sallim ma'akhir waqtina min abati dunya wa azabil akhirah wa kulli syai'in qadir. Allahumma insannaka rahmatan afiyah wa ma'adari wa tafidin wa dunya akhirah. Allahumma sallim wal muslimin. Allahumma sallim wal muslimin wa nasib bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal jannah wa ma'un sakhatika wa ya aziz ya ghafar ya karim ya sattar ya rahim ya jabbar. Unsurhum ya Allah, unsurhum fi qawmihim fi Palestin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jannina bil afiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa aminna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rangkaian acara pada malam hari ini telah dilalui dengan baik, dengan hikmat. Mudah-mudahan kita semua tidak senantiasa bosan dan bosan, tapi insya Allah
ini adalah menuntut ilmu, masih ada rasa haus. Jadi mungkin insya Allah bulan depan kita akan ketemu lagi. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Kami yang mewakili pengurus DKM mohon maaf apabila masih banyak hal yang kurang. Mudah-mudahan bisa sama-sama untuk mengkoreksi untuk semua. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.